Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin kepada dosen pengampu, Bapak Ibrahim STMT, serta asisten dosen yaitu Kak Safa, untuk mengizinkan kami mempresentasikan tentang hasil proyek dari AI ini, mengenai data pembalap F1. Sebelum mempresentasikan hasil data kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Hernisa. Nama saya Hana Salasabila. Nama saya Hanifah Silih Maulida. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan memulai presentasi pada siang hari ini. Kepada Hana Salsabila, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil pertama dari PPT kami. Baik, izin menjelaskan di sini ada latar belakang. Latar belakang saat ini penggunaan teknologi dalam aspek kehidupan tidak dapat dihindari lewat fitur unggulannya yaitu internet. Teknologi informasi telah menjelma menjadi peringkat atas dari salah satu jenis teknologi baik dari sisi negatif, positif hingga penggunaannya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah inovasi baru dari ilmu pengetahuan perancangan komputer untuk dapat berperilaku seperti manusia yang dicetuskan pertama kali oleh John McCarthy pada tahun 1956. Coding AI adalah proses menulis kode untuk menciptakan algoritma yang memungkinkan mesin belajar dan membuat keputusan secara mandiri. Dalam istilah sederhana, ini adalah cara kita mengajarkan komputer untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Pada praktik coding AI kali ini, kita menggunakan data dari pembalap F1 yang dikembangkan ke dalam tipe data koleksi, percabangan, perulangan, dan fungsi. Nah, selanjutnya kita ke proses pembuatan. Yang pertama ada input data. Input data yang akan digunakan untuk pemrograman. Di sini data yang dipakai menggunakan nama tim dan nama pembalap yang ada pada F1. Nah, di sini ada tim F1 yang terdiri dari tim Mercedes dan nama-nama pembalapnya dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada membuat fungsi untuk mencetak nama tim dan pembalap. Tujuannya mencetak semua tim dan pembalap dalam format tertentu dan argumennya menerima satu parameter tim yang berupa dictionary berisi nama tim sebagai kunci dan daftar nama pembalap sebagai nilainya. Lalu yang ketiga, membuat fungsi untuk mengulang nama tim dan pembalap. Menggunakan perulangan for untuk mengambil pasangan kunci atau nama tim dan nilai atau pembalap dari dictionary. Menggunakan print untuk mencetak nama tim dan daftar pembalap dalam satu baris di mana pembalap dipisahkan oleh koma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bisa ke slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan dari membuat fungsi untuk mengecek nama pembalap dan tim tertentu. Nah, di sini kita bisa memakai fungsi untuk mengecek pembalap dalam tim tertentu. Nah, di sini ada def, untuk mengeceknya itu cek underscore pembalap, lalu ada tim, koma, spasi nama underscore pembalap, tutup kurung, titik dua, lalu found sama dengan false. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk mengecek apakah pembalap tertentu ada dalam salah satu tim dan memberikan respons jika ditemukan. Lalu argumennya ini, untuk tim, dictionary berisi tim dan daftar pembalap, lalu nama underscore pembalap di sini merupakan string berisi nama pembalap yang ingin dicek. Nah, untuk isi fungsinya itu menggunakan variabel boolean found untuk menyimpan status apakah pembalap itu ditemukan atau tidak. Bisa slide selanjutnya. Baik, di sini juga masih membuat fungsi perulangan untuk memeriksa tim dan daftar pembalap. Nah, untuk di sini yaitu kita melakukan perulangan for untuk memeriksa tiap tim dan daftar pembalap jika pembalap yang dicari, yaitu nama underscore pembalap, ada dalam salah satu daftar pembalap yang akan mencetak pesan bahwa pembalap tersebut ditemukan di tim yang bersangkutan dan memberikan komentar tambahan. Nah, jika tidak ditemukan, maka found tetap false dan akan mencetak pesan bahwa pembalap tidak ditemukan setelah perulangan selesai. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk perulangan for-nya.
Baik, di sini ada fungsi keenam yaitu membuat fungsi untuk mencetak semua tim dan pembalap. Nah, di sini yaitu bisa kita lihat, di sini bisa ada div untuk main, lalu dalam kurung dan tutup kurung, lalu bisa kita print untuk mencari daftar tim pembalap F1, lalu cetak underscore tim underscore pembalap, tutup kurung tim underscore F1 tutup kurung. Lalu di sini juga kita bisa membuat fungsi percabangan untuk memeriksa nama pembalap tertentu. Nah, di sini isi fungsinya yaitu input untuk mengambil input dari pengguna berupa nama pembalap yang ingin dicek menggunakan input. Nah, untuk percabangannya yaitu jika nama underscore pembalap adalah Lewis Hamilton, kita akan mencetak bahwa dia lalu memanggil fungsi cek underscore pembalap. Nah, jika nama underscore pembalap adalah salah satu dari daftar tutup kurung Max Verstappen dan Carlos Leclerc, maka akan mencetak bahwa pembalap tersebut berbakat dan juga memanggil fungsi. Nah, di sini juga jika nama pembalap tidak termasuk di kondisi sebelumnya, langsung memanggil cek underscore pembalap tanpa komentar tambahan. Baik, selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu membuat fungsi untuk menghitung jumlah tim F1. Di sini kita menggunakan total underscore tim sama dengan len kurung buka tim underscore F1 kurung tutup. Lalu kita masukkan print kurung buka F total tim F1 dalam daftar titik 2 kurung kurawal total underscore tim kurung kurawal kurung tutup. Di sini kita menghitung jumlah tim menggunakan fungsi len untuk menghitung jumlah tim yang ada di dictionary tim underscore F1 dan menyimpannya dalam variabel total underscore tim. Lalu di sini kita mencetak jumlah tim menggunakan print untuk menampilkan jumlah tim F1 dalam format total tim F1 dalam daftar kurung kurawal total underscore tim. Lalu selanjutnya kita membuat fungsi untuk menjalankan program. Di sini kita memakai if, name, dan main. Tujuannya bagian ini memastikan bahwa kode di dalam main hanya dieksekusi jika file ini dijalankan secara langsung. Nah, baris ini memeriksa apakah file ini dijalankan sebagai program utama. Jika true, maka fungsi main akan dipanggil. Main yaitu memanggil fungsi main untuk mengeksekusi seluruh logika yang ada dalam fungsi tersebut. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada hasil outputnya. Jika kita memasukkan nama pembalap yang ingin kita cek, misalkan Charles Leclerc, maka akan keluar Charles Leclerc adalah pembalap yang sangat berbakat. Nah, Charles Leclerc ada di tim Ferrari. Total tim F1 dalam daftar yaitu 4. Slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada kesimpulannya, yaitu data tim F1 yang dikelola dalam bentuk dictionary memungkinkan akses yang efisien dan terstruktur terhadap informasi tim dan pembalap. Program ini mencakup beberapa fungsi seperti mencetak daftar tim dan pembalap, serta memeriksa keberadaan pembalap dalam tim tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana pengorganisasian data yang baik dapat mempermudah analisis. Secara keseluruhan, kombinasi struktur data yang baik dan penerapan algoritma sederhana dalam program ini menunjukkan potensi teknologi untuk meningkatkan akses informasi dan interaktivitas dalam berbagai konteks termasuk olahraga. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mempresentasikan input data dari balap F1. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.